Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi kita di channel Sumber Dakwah Official. Nah, ini gerombol-gerombolan ya. Ode tit. Nah, ini siap-siap masuk bui. Kan gak lucu kan? Orang yang kalian tuduh harus membuktikan tuduhan kalian. Ini ibaratkan orang yang maling ayam, yang kalian tuduh mencuri ayam. Terus orang yang kalian tuduh mencuri ayam itu harus membuktikan bahwa dia memang betul mencuri ayam yang kalian curi. Nah, itu kan nggak lucu. Kabarnya Om Sujana yang suka sekali menebar hoax, menebarkan ujaran kebencian masalah ijazah palsu Pak Jokowi ini sudah dipanggil ke Baris Krim Polri. Dan lucunya lagi itu si Sujana katanya mengatakan pemanggilannya janggal. Ada kejanggalan. Aduh, nah inilah hebatnya mereka kan. Kalau dipanggil ada aja kejanggalan lah, ujung-ujungnya pasti kriminalisasi katanya. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita balik aja. Bismillahirrahmanirrahim, let's go. Penyidik Subdit Keamanan Negara di Treskrimum Polda Metro Jaya untuk 20 hari ke depan. Egy tetap ditahan meski menolak menandatangani surat perintah penahanan. Polisi pun mempersilahkan Egy Sujana untuk membuktikan hal yang mereka klaim kejanggalan dalam penahanan melalui pengajuan pra-peradilan. Untuk tersangka saudara Egy Sujana ya 20 hari ke depan ya kita lakukan penahanan, dan kemudian tadi malam yang bersangkutan setelah dibacakan oleh penyidik berkaitan dengan surat perintah penahanan tersebut, dan kemudian yang bersangkutan membaca, melihat, memahami isinya, yang bersangkutan tidak bersedia menandatangani SPP surat perintah penahanan. Ya kalau misalnya ada kejanggalan ada jalurnya. Haruskah disebut clear? Harus. Masa cuma kata berani itu menjadi persoalan. Gini bang, karena logika oposisi pakai logika yang benar. Ya, sekarang saya mau pakai logika yang benar. Gitu. Saya buktiin pasalnya. Silakan tantang berantem sekarang. Nggak usah. Berani. Kalau debat ngajak berantem. Nggak usah. Katanya suruh berani. Dia nggak takut. Gini. Nggak usah. Nggak bisa. Saya mau buktiin omongan Jokowi menjadi begini. Kalau saya takut, saya kabur ke sana. Kalau berani, saya tetap di sini. Tidak usah. Kita kabur dulu. Tapi Kita hargai sebenarnya tanpa harus melakukan sebagai orang lahir dari zaman ke-8 dengan orang. Kebetulan 10 tahun Pak SBY menjadi presiden, ya. Saya pembela dia tapi bukan penjilat, ingat itu. Ya, kau ini manusia yang tertolakkan di mana saja. Jadi bicara gitu nggak baik. Janganlah biasakan bilang orang penjilat. Siapa bilang kau penjilat? Bukan. Ya? Sekarang Merasa sendiri. Ya, maksud Anda sekarang kawan-kawan saya ini. Ya, jangan gitu. Itu kan asumsi saya. Jangan Saya gitu. tidak menyebut Tadi Anda. indah sekali dokter ini mengatakan ini forum intelek apa, mulai Mama Mega ini. Itu nggak baik. Itu presiden kita yang kelima. Tolong hormatilah itu. Berarti ini orang semua mantan presiden beliau hina. Oke, mantap, masya Allah. Parah. Hormati, ya. Apa yang salah dengan kata mama? Udahlah. Kalau Nggak yang ada. ngomong Egy Sujana jadi salah karena ngenyek. Ingat itu. Egy, mulutmu harimau. Saya ngomong tegas. Ya. Saya ingin mengatakan begini. Argumen aja. Filosofi kaitan yang kita rame bicarakan, ada Bang Amir, ada saya, kami semua, ring satunya Pak SBY dipanggil. Beliau tegas mengatakan filosofinya tidak baik menghina. Siapapun kita nggak boleh menghina. Kepada siapa? Sesama kita juga. Apalagi presiden yang merupakan simbol negara. Orang boleh bilang dia bukan simbol negara. Apapun, saya ingat sekali waktu Pak Budiono mau dipanggil oleh KPK, diperiksa sebagai wapres di luar, Pak Yasin bilang, oh dia itu simbol negara. Jadi memang simbol negara ini ada yang mengatakan simbol negara, ada yang enggak. Itu bukan kita perdebatkan. Seperti yang dikatakan Egy, ini forum intelek. Jadi yang lain jangan kita perdebatkan. Saya sebagai seorang Kristiani, saya Sitompul, ya. Dimanapun saya kalau bergereja, pendeta kami selalu mendoakan Presiden Republik Indonesia. Siapapun presidennya. Kenapa? Karena presiden itu bisa menjadi presiden karena kehendak Tuhan. Diberkati Tuhan. Apalagi di era Pak SBY, di era Pak Jokowi, demokrasi kita langsung dipilih oleh rakyat. Suara rakyat, suara Tuhan. Betul, secara tidak langsung menghina para pemilih, menghina masyarakat yang memilih presiden tersebut. Kan itu. Jadi Bang, saya terima kasih apa yang Abang angkat dalam tema ini. Apakah presiden bisa dihina atau dapat dihina? Tegas saya katakan tidak boleh, tidak dapat, itu nggak baik.
Ya, itu nggak baik. Dan sesama kita juga jangan saling hina. Jadi sekarang kaitan dengan pasal ini. Inilah, tapi tidak ada maksud saya apa-apa. Kita kan sudah kebangetan. Sampai forum yang dibilang Egy intelek ini, kadang-kadang saya jadi sedih. Nggak bisa membedakan kritik dan menghina. Sedih nggak tuh dengarnya? Hah? Mengkritik, semua udah tahu. Kritik itu selalu ada solusi. Ya, baik bagi si pengkritik maupun yang terima kritik. Positif. Ada solusi. Kalau menghina, seperti Egy waktu Orde Baru, ketangkaplah dia. Tapi bersyukur. Saya ingat, saya ini, mau Egy bilang penjilat, ya, tegas saya katakan, saya marah. Waktu nama SBY di Pantat Kebo. Saya marah. Tapi inilah kenegarawanan seorang Susilo Bambang Yudhoyono. Saya dipanggil ke Cikeas, dada saya dielus, dia bilang, udahlah Hud. Ini resiko demokrasi kita kedepankan. Saya ingat tuh nasihat Bapak. Kalau memang, ini ada Pak Amir kemarin, melihat orang menghina saya, gimana saya tidak sedih? Kamera TV menyorot foto saya diinjak-injak, dibakar. Istri, anak, keluarga, pendukung saya melihat. Tapi saya bawa dalam doa. Itu kata Pak SBY. Oh ada Bang. Itu kejadian Bang. Ya. Belum lagi yang lain-lain. Termasuk, itu fitnah Egy Sujana mengenai mobil itu. Ya, itu fitnah. Jadi ini banyak fitnah-fitnah. Karena fitnah itu bukan solusi. Inilah yang saya mohon. Kaitan dengan putusan MK. Saya punya guru Pak Amir Samsudin, equality before the law. Sama di depan hukum. Kalau memang mau menolak itu, mencabut pasal itu, kok kelupaan mengenai presiden? Kok hanya presiden Indonesia? Apa beda presiden Indonesia bisa dihina-hina? Presiden luar negeri tidak, negara lain tidak. Equality before the law. Presiden kita ini hebat, demokrasi terbesar. Ya, rakyat memilih. Kita harus hormati presiden kita sebagai simbol negara. Siapa? Artinya diskusinya justru karena equality before the law. Udah ada pasal 310. Semua orang kalau dihina bisa dituntut. Kenapa lagi harus ada pasal khusus kalau menghina presiden? Itu udah diskusinya. Jadi gini Bang, tadi kan sahabat saya tadi ya dari tim relawan ya, ketuanya Pak Siol. Bang, sampai bilang kepala negara kita mau dipancung Bang. Oke, kita anggap itu sejajar Bang. Saya lain lah Bang, ini simbol negara Bang. Dia jadi presiden karena kehendak Tuhan. Dan ingat, ya, saya kebetulan relawan Pak Jokowi juga loh. Ya, Pak Jokowi tegas kok. Mau hina mau apa? Orang opo-opo. Aku orang opo-opo. Dianya enggak. Tapi relawan itu begitu. Bagaimana saya juga dulu kepada Pak SBY, tolong juga diterima. Ini kan karena kehendak Tuhan kok. Jadi ya saya ingin menyampaikan itu Bang. Abang katakan ada pasal. Ya nggak bisa juga Bang. Jadi tiap ada menghina Pak SBY itu ratusan kali. Jadi tiap hari Bang dia datang ke polisi kasih laporan Bang. Kapan lagi dia urus rakyat Indonesia ini Bang? Kasihan lagi. Dia akan melayani kita Bang. Perlu khusus karena dia presiden. Ya Bang. Perlu pasal khusus karena presiden. Oh sangat perlu Bang. Indonesia tanah airku, tanah tumpah. Nah, ini satu lagi nih. Pokoknya video ini menunjukkan atau membuktikan orang-orang yang selalu membenci Pak Jokowi itu orang-orang yang bermasalah. Pokoknya orang nggak ada beresnya pokoknya. Di sanalah tanah airku. Korek telingamu, putar ulang. Itu Tanah tumpah darahku. Di sanalah. Karma menimpa Dr. Tifa. Dokter perempuan ini sering menuduh ijazah Jokowi palsu. Sekarang terungkap fakta bahwa justru ijazahnya sendiri yang palsu. Ini terkait gelar doktor filsafat dari Sekolah Tinggi Filsafat Driarkara STFD Jakarta Pusat. Dalam akun LinkedIn tertulis, Dr. Tifa memegang gelar doktor filsafat di STFD. Informasi tersebut langsung dibantah oleh Ketua STFD Thomas Hidiataya. Katanya, STFD tidak pernah memberikan gelar doktor kepada Tifa. Ketua Ikatan Alumni Sekolah Tinggi Filsafat Driarkara (IKAD), Justinus Prastowo juga ikut bersuara. Katanya, Tifa memang Lihat baik-baik nih, orang yang selalu mempermasalahkan Pak Jokowi, pada dasarnya mereka sendiri yang bermasalah. pernah mengikuti program matrikulasi filsafat, tetapi tidak selesai. Bahkan katanya, Tifa tidak pernah mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh para dosen. Jadi, Dr. Tifa bukan lulusan program doktor STFD seperti yang ramai diberitakan. Tifa memang senang bikin sensasi dan kontroversi.
Yang terbaru ya soal ijazah UGM Jokowi yang dia tuduh palsu itu. Anehnya, dia meragukan keaslian ijazah Jokowi hanya berdasarkan foto. Yang satu foto Jokowi saat muda dan berkumis, sedangkan satunya foto Jokowi saat ini dan tidak berkumis. Dengan yakin dia bilang, itu dua foto dari dua orang berbeda. Jadi bahaya kalau cukur kumis. Kumis pun permasalahkan, astagfirullahaladzim. Meskipun sudah dibantah pihak UGM, Tifa malah membuat tantangan. Dia menantang rektor UGM untuk hadir di persidangan dugaan ijazah palsu Jokowi. Kubu anti Jokowi ini memang banyak yang aneh-aneh. Dulu ada Rocky Gerung yang disebut profesor, padahal lulus S1 pun tidak. Kini Tifa pun ketahuan bohongnya, bukan dokter filsafat. Jujur sajalah Tifa, nggak apa-apa kok kamu bukan dokter. Coba bayangkan, Pak Jokowi ditetapkan sebagai presiden. Tiba-tiba ada orang lain yang tidak ada hubungan hukum dengan Pak Jokowi menuduh Pak Jokowi menggunakan ijazah palsu. Nggak ada persoalan. Jadi coba bayangkan seakan-akan Anda, para wartawan, ditunjuk nanti menjadi wali kota, ya, terpilih jadi wali kota. Tiba-tiba ada orang lain mengatakan, oh Pak wali kota itu menggunakan ijazah palsu. Padahal tidak ada urusannya. Nah kemudian dari Pak Jokowi mengatakan itu tidak benar tuduhanmu itu. Lantas dari pihak Egy Sujana mengatakan kalau tidak benar buktikan dong katanya. Loh kok Pak kami yang membuktikan? Kalau Anda menuduh Pak Jokowi memiliki ijazah palsu, buktikan dong bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu. Kok Pak Jokowi disuruh buktikan ijazahnya palsu atau tidak palsu? Jadi kalau setiap orang ini dibiarkan seperti ini, bayangkan semua nanti pejabat-pejabat di negeri ini, menteri, akan dituduh ijazah Pak Menteri itu adalah palsu. Lantas kalau menterinya membantah, oh tidak benar itu palsu. Lantas orang itu bilang, Pak Menteri harus buktikan. Loh kan nggak benar dong azas pembuktian seperti ini. Ini sama halnya seperti kemarin juga kami sampaikan di Mahkamah Konstitusi. Prinsip hukum itu adalah actore incumbit probatio. Itu selalu saya katakan ini untuk menjadi pemahaman bagi masyarakat umum. Barang siapa mendalilkan haknya, ya, mendalilkan sesuatu hak, maka dia harus membuktikan dalilnya itu. Kalau Anda menuduh Pak Jokowi adalah menggunakan ijazah palsu, buktikan Pak Jokowi itu menggunakan ijazah palsu. Tapi sebaliknya waktu di persidangan, kita sudah katakan itu tidak benar. Lantas Pak Egy Sujana mengatakan, buktikan dong, mana surat isi palsu apa aja ijazahnya. Nah, ini kan satu pembuktian yang tidak berdasarkan hukum. Nah, karena pentingnya acara ini, perkara ini, karena nuansanya kan terus terang aja menyebut seorang presiden Republik Indonesia yang sudah menjabat sekian tahun bahkan akan berakhir masih dituduh menggunakan ijazah palsu tanpa dasar. Ini kan tidak baik buat negara hukum. Terhadap yang menuduh itu dulunya itu juga sudah dihukum di Pengadilan Negeri Solo sampai kepada Bambang Tri ya namanya kan, sampai akhirnya ke PK ya. Sampai PK sudah dinyatakan dia bersalah karena kalau nggak salah menuduh Pak Jokowi sebagai orang menggunakan ijazah palsu. Jadi dari segi pidana pun sudah terbukti yang menggugat ini telah dihukum ya, Bambang Tri itu telah dihukum di pengadilan. Nah sekarang dia coba melalui perkara perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, ternyata juga tidak terbukti. Jadi inilah mungkin yang, nah ada satu lagi perkara yang belum diputus, juga itu gangguan terhadap Pak Jokowi menurut kami, karena gugatan itu diajukan terhadap Pak Jokowi sehubungan dengan penetapan Gibran sebagai calon presiden. Nah, padahal perkara ini kan sudah diputuskan di Mahkamah Konstitusi. Nah, ini mungkin dalam waktu singkat ini akan segera diputus, tapi 3 perkara ini kebetulan kami ditunjuk oleh Pak Jokowi dan Ibu Negara, Ibu Riana sebagai kuasa hukumnya.
Tiga-tiganya kami wakili, 2 sudah diputus dan kami menang. Gugatan terhadap Pak Jokowi tidak terbukti. Tinggal 1 lagi kita menunggu putusannya. Jadi pernyataan saya lagi adalah mengenai ijazah palsu yang dituduhkan kepada Pak Jokowi itu adalah tidak benar. Sudah diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat bahwa itu tidak benar. Mengenai soal dinasti politik sudah diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara dan juga itu tidak benar. Semua gugatan-gugatan tersebut telah dinyatakan tidak diterima baik oleh PT UN maupun oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Nah, jadi betul kalau kata Pak Oto Hasibuan, jadi kalau kita ingin menuduh seseorang itu harus didasari dengan bukti dan data, agar tidak larinya ke fitnah. Nah, ini sama halnya dengan tetangga saya kemarin, yang menuduh seorang tetangga saya juga masalah mencuri ayam. Yang jelas tidak ada bukti, tidak ada tidak ada bukti yang bisa untuk mengatakan bahwa dia mencuri ayam. Jadi kalau kita ingin menuduh seseorang, ingin membuktikan seseorang itu harus dengan bukti dan data. Kan nggak lucu kan kira-kira orang yang menuduh orang tersebut, yang saya bilang tadi masalah tetangga saya, masalah mencuri ayam. Terus orang yang mencuri ayam itu, orang yang kita tuduh itu kira-kira harus membuktikan bahwa dia memang betul mencuri ayam. Kan aneh dan lucu. Seharusnya orang yang menuduh tersebut harus membuktikan bahwa sang pelaku tersebut memang betul melakukan perbuatan tersebut. Nah, untuk orang-orang yang selama ini suka menuduh masalah ijazah Pak Jokowi palsu, harusnya bisa dong membuktikan dengan data dan fakta, bukan dengan narasi, bukan dengan omon-omon, apalagi ya didasari dengan kebencian karena kekalahan Pilpres kemarin. Terus apa susahnya, Bang? Apa susahnya jika Pak Jokowi langsung menunjukkan ijazah aslinya? Nggak ada gunanya. Mau berkali-kali, bahkan 1 juta kali pun, ya orang seperti ini ya tidak akan percaya. Itu tadi kan buktinya kan, Pak Oto Hasibuan mengatakan kasus ini sudah clear, sudah selesai, sudah sudah beberapa kali persidangan katanya di Solo. Tapi masih juga diungkit lagi sampai sekarang. Dan tadi buktinya salah satu tadi video tadi kalah debat, ngajak berantem. Jadi orang yang kayak gini ya kira-kira ya seperti kalau kita nabrak pohon kelapa atau pohon pisang. Nah, jadi kita nggak ada untungnya, yang ada kita rugi. Kita yang rugi menghadapi orang seperti ini. Dan kalau menurut saya sih sebenarnya orang seperti ini bukan dibui, bukan di penjara kalau bisa sih. Kalau bisa ya rumah sakit jiwa lah. Ini mungkin sudah kalau bisa ya dicek itu psikologisnya kan itu, ataukah sudah terganggu atau terkena, itu kurang tahu. Itu katanya kan jelas itu Dokter Tipa yang mengatakan ijazah Jokowi palsu, ternyata ijazahnya sendiri yang palsu. Terus tadi Pak Roy yang suka sekali menggugat Pak Jokowi maupun Mas Gibran, ternyata dia sendiri bermasalah semasa menjabat. Jadi orang-orang seperti ini ya harusnya bukan ya tadi, kalau bisa ya dilarikan ke rumah sakit yang itu. Karena ya nggak bikin jerah kalau masuk penjara. Mungkin keluar ngulang lagi, setelah keluar penjara kumat lagi. Jadi ya kalau bisa masuk ke situ. Nah, pokoknya tulis di kolom komentar apa pendapat kalian. Saya akhiri, salam cerdas, salam waras, NKRI harga mati. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.